Ya, ya, ya. Oke.
Selamat pagi semua ya. Kita akan mulai untuk materi hari ini tentang teks ya. Juga terima kasih untuk teman-teman saya di Stekom, Pak Hendrik, Pak Wiwit, Pak Teguh, dan juga teman-teman yang online ya. Ya, hari ini di pertemuan 6 ya, karena minggu yang lalu libur ya. Jadi agak apa? Mundur ya. Harusnya setelah masuk pertemuan 7 karena Senin kemarin libur, ya berarti kita gantikan. Ya, ya ini kita akan bahas tentang teks. Jadi di Corel tidak hanya untuk menggambar, bisa juga untuk membuat teks layaknya kayak di Microsoft Word atau di PowerPoint ya. Nah, bentuk teks di dalam Corel ini nanti ada beberapa pilihan, yang penting ada 3 ya, yang utama. Tapi yang kita bahasnya ada 2, yaitu ada artistic text, kemudian ada paragraf, dan satunya lagi adalah simbol. Ya, jadi meskipun bentuknya angka atau meskipun bentuknya huruf, tapi bisa dikategorikan sebagai simbol juga. Maksudnya apa? Simbol itu nanti tidak bisa diubah jenis fontnya ya atau bentuknya tidak bisa. Kalau diperbesar bisa, tapi kalau diganti jenis fontnya tidak bisa. Ini kalau bentuknya simbol ya. Kalau yang artistik ini adalah bentuk teks yang pendek. Ya, misalnya membuat kayak apa banner MMT itu kan pendek semua kan ya. Jadi misalnya dijual rumah ini atau promo sepeda motor itu kan pendek. Kalau paragraf panjang, ya paragraf itu berupa alinea. Syarat alinea harus lebih dari 3 baris teks. Ya standarnya 4 baris ya kalau paragraf ya. Kalau masih dalam 1 baris tidak disebut sebagai paragraf ya. Ya. Jadi kalau baris cuma selamat datang di Stekom itu bukan disebut sebagai paragraf, tapi kalimat. Ya, kalau paragraf itu misalnya pada hari ini akan diadakan ya pembelajaran CorelDRAW di Stekom dengan materi, ya, ini banyak seperti itu disebut sebagai paragraf. Nah, artinya paragraf nanti bisa diolah seperti di dalam MS Word ya, misalnya dibuat kolom koran, kemudian teksnya dimasukkan ke dalam objek, ya, atau teksnya nanti dibentuk apapun seperti tata layout di majalah. Nah, nanti untuk tata layout ada materi sendiri. Sudah dapat materi desain layout belum? Belum ya? Nah, itu nanti akan kita bahas di materi yang lain tentang tata layout atau paragrafnya ya. Kalau di sini nanti kita hanya sekedar mengenalkan bentuk paragrafnya seperti apa, ya. Jadi tidak membahas tentang detail pembuatan majalah hendak ya. Cuma desainnya, tapi kalau untuk pengisian kontennya ada materi mata kuliah tersendiri ya. Nah, ini untuk 3 bentuk ini ya. Nah, untuk membuat teks ini tentunya di dalam Corel ada suatu alat bentuknya T ya, itu pasti semua ada, tidak hanya di Corel ya. Hampir di semua program desain ada yang disimbolkan T, ada yang disimbolkan A. Ya. Nah, nanti di Corel ini bentuknya bentuk T, ada juga yang bentuknya A, ya. Tapi rata-rata bentuknya nanti T, ya, teks. Ini ya. Ini 3 bentuk yang nanti kita pelajari. Ya, ini. Nah, tadi sudah kita jelaskan di dalam slide sebelumnya, jadi ada bentuknya adalah paragraf. Paragraf itu dibentuk dengan sebuah frame. Jadi harus membentuk frame dulu ya. Kalau kita tidak membentuk frame, ya tidak disebut sebagai paragraf, disebut sebagai artistik. Ini kalau tidak bentuk frame ya. Jadi kalau kita ingin bentuk paragraf harus membuat frame-nya dulu. Baik nanti di Photoshop, baik di Corel atau di InDesign maupun di Illustrator, kalau ingin membentuk paragraf harus membuat frame-nya dulu. Kalau di Word kan enggak. Kalau di Word
Begitu kita klik ngetik sudah dalam bentuk paragraf, tidak perlu membentuk frame ya. Tapi kalau program desain harus membuat frame terlebih dahulu ya. Ini ya. Ini yang kita jelaskan tadi, ada yang bentuk poin, bentuk teks yang mengikuti alur, nanti ada beberapa variasi ya. Jadi teksnya bisa melengkung, bisa memutar. Kalau kita lihat stempel RT, stempel logo Stekom ini kan variasi dari teks ya. Jadi teksnya bisa dibentuk-bentuk. Ya, seperti membuat kaligrafi. Ya. Ada yang pernah belajar kaligrafi ini? Ada? Kaligrafi tidak hanya berupa, kalau asumsi kita kaligrafi pastinya ke huruf Arab ya, tapi bisa juga tidak harus bentuk Arab ya, sebenarnya bisa dalam bentuk kayak kanji, tulisan Chinese itu juga disebut kaligrafi ya. Nah ini bentuknya. Nah atributnya font ini sebenarnya dibagi ada 3 ya, biasanya ada sans serif, serif, dan script. Ini yang utama. Nah, sans serif itu nanti meliputi ada beberapa seperti Times New Roman, Courier, Tauma, dan sebagainya. Nanti akan dibahas sendiri di materi tentang mata kuliah tipografi. Ya, nanti ada penjelasan. Ini fontnya jenisnya apa? Nah, itu akan dibahas lebih detail lagi tentang bentuk font. Ya, kalau di Corel hanya sekilas font ya, tahunya ya cuma Times Roman, Arial, dan sebagainya, jenisnya ada yang tebal, miring, nah seperti itu. Padahal nanti ada tekniknya sendiri, ada sejarahnya. Ya, kenapa disebut sans serif? Itu nanti muncul siapa penemunya, sejarahnya seperti apa. Dan teknik pembuatannya nanti juga akan dibahas di mata kuliah tipografi. Ya, itu membahas tentang font semua. Ada teorinya ya, jadi tidak hanya sekedar, oh saya ngetik Arial. Nah, Arial nanti digunakan untuk apa? Ya, nah ini. Kemudian ukuran nanti juga menyesuaikan, baik nanti bisa diubah secara manual atau di blok. Ya, jadi di Corel itu bisa di blok, bisa juga langsung kita ubah di resize-nya di situ. Kemudian warna, saya kira nggak perlu harus dibahas warna. Kalau warna nanti juga menyesuaikan. Hati-hati kalau nanti kalian bikin sebuah desain, background-nya gelap, ya maka tulisannya harus cerah atau sebaliknya. Jangan sampai nanti background-nya biru, tulisannya hitam. Nah, itu pasti akan digagalkan. Ya, dalam skripsinya itu dianggap gagal. Salah ya, disuruh ngulang nanti. Jadi harus tahu, oh ini kalau hurufnya Arial nanti pasangannya apa atau warnanya apa. Nah, itu harus benar-benar bisa diterapkan. Ya. Nah, kemudian ada bentuk manipulasi. Manipulasi ya seperti memutar, miring, tebal, istilahnya format lah. Ya, format teks kan ada yang tebal, miring, atau diberi bayangan, atau bahkan nanti diberi efek. Ya, efek nanti tebal, efeknya nanti mau dibuat bisa digabung dengan minggu yang lalu ya, menggunakan apa? Teknik shaping. Yaitu kalau kita lihat seperti tulisan IBM, simbol dari komputer itu kan tulisnya di garis-garis. Nah itu digabung dengan teknik minggu yang lalu, pakai shaping ya, pakai trim ya. Nah ini untuk format-formatnya atau istilahnya disebut sebagai manipulasi. Ya, nah ini. Nah ini yang kita sebut sebagai simbol juga. Ya, istilahnya disebut teks khusus. Ya, teks khusus ini misalnya ada di kalau di dalam program lain namanya insert karakter ya, spesial. Ini bisa juga bentuknya tidak hanya tulisan, bisa juga berupa simbol-simbol atau gambar. Nah, simbol-simbol nanti juga ada pembahasan di materi DKV 1. Itu membahas tentang simbol, logo, dan sebagainya. Ya. Nah, ini meskipun nanti bentuknya tulisan, tidak gambar, ya kita sebut sebagai simbol. Kalau simbol kan tidak bisa berubah ya. Contohnya kalau kalian buat di sini gambar apel, kira-kira di rumah dibuka
bisa berubah jadi gambar durian enggak kira-kira? Tidak bisa ya. Ya kita gambarnya di sini apel, dibuka di rumah tetap gambarnya apel. Tapi kalau teks, misalnya di sini teksnya bentuknya yang aneh-aneh, nanti dibuka di rumah pasti akan berubah. Kenapa? Karena kan harus menyesuaikan font yang ada di dalam sistem. Kalau font-font yang standar, misalnya kayak Times Roman, ya di rumah tetap ada. Tapi kalau saya bikin variasi font yang aneh-aneh, yang tidak ada di sistem, kalian buka di rumah pasti akan berubah, ya. Nah, maka nanti biasanya kalau kalian desain bentuk huruf yang aneh-aneh, pada saat nyetak, ya jenis hurufnya harus disertakan. Kalau tidak nanti morat-marit nanti, gitu. Atau bisa juga dengan cara dikonversi jadi simbol supaya aman. Biasanya dibentuklah file seperti JPG, PNG, diekspor ya hasil gambarnya. Tapi kalau murni dalam bentuk Corel Draw murni, misalnya kita bikin di sini Corel Draw versi 18 misalnya, jenis fontnya misalnya bentuknya Bookman misalnya apa di situ ya. Ternyata dicetak, difokus misalnya, di sana nggak ada file Bookman, ya maka hasilnya akan morat-marit, tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, biasanya kita menyatakan jenis fontnya. Oh, ini loh font bawaan dari komputer saya supaya nanti kalau dibuka di komputer lain bisa ngikuti. Ya, nah ini. Ini ya, ini kalau dalam bentuk kelebihan dari bentuk simbol ya, tidak akan berubah. Sama-sama huruf pasti tidak akan berubah. Nanti kita akan bahas ini nanti. Ini ya, untuk lebih jelasnya saya langsung demokan saja. Nah, ini bentuknya ada yang A ya. Kalau di Photoshop biasanya bentuknya T biasanya. Ya. Nah, ini A ini bentuknya kalau kita tahan ada yang tag, ada table. Ya, artinya ya memang di Corel tidak membahas tentang tabel. Nanti kan ada aplikasi tersendiri ya. Meskipun bisa lah buat tabel. Ya, tapi nanti fokuskan ke teksnya dulu. Nah, ini kalau kita tekan A, kemudian tekan teks ini, terus munculnya A ini ya. Ini kalau kita klik sekali, nah ini disebut artistik. Artinya nanti kalau kita ketik, ya, ini selamat datang, misalnya ini ya, di Stekom, PAT, Ungaran, Jalan, Diponegoro. Ini kan dia nggak turun sendiri. Nanti kalau kita ketik terus ya dia bablas. Ya, karena tidak ada batasan page break-nya. Kalau di Word kan enak, begitu batas teksnya halaman dia akan turun sendiri. Ya, karena ada page break-nya di situ. Ya, begitu di break otomatis muncul pindah sendiri. Kalau ini kalau tidak di enter ya tidak akan eh, pindah halaman ya. Misalnya tadi kita ngetik gini, ngetik misalnya di sini. Nah, di enter baru pindah. Ini artistik meskipun bentuknya lebih dari satu baris, tapi bukan disebut sebagai paragraf. Ya. Beda kalau paragraf. Kalau paragraf kita harus bentuk frame dulu syaratnya. Baik di Corel, di InDesign, di Photoshop atau di Illustrator harus bentuk frame. Nah, caranya sama seperti ini, cuma jangan langsung diklik. Kita bikin kayak frame di sini, kotaan gini loh. Nah, ini disebut sebagai paragraf. Ciri khasnya muncul ada istilahnya ini apa ini? Ada lembut, tabulasi. Tabulasi ada berapa? Left, right, terus center, dan justify. Di sini nanti ada for justify juga. Ada 5 ya kalau di program Corel itu ada 5. Nah ini kan muncul gini kan. Tampilannya kayak di Word ya. Ini left, right, kemudian ada center, ada desimal, desimal khusus angka ya. Nah kemudian ada left lagi, ada 4 di sini. Ini muncul ada namanya indentation. Ini kalau kita sebut sebagai first line. Ya, ini paragraf. Sama kan? Bentuknya kan sama kayak di Word ya. Ada tabulasinya ini ya. Ya, tak?
Ini kalau bentuk paragraf ini kalau kita ketik nanti dia akan turun sendiri, nggak usah di enter. Nah gini, ya toh. Nah ini kalau bentuknya paragraf, ya. Ini untuk batasnya di sini. Ini namanya flow, ya. Nanti akan dijelaskan di InDesign ada flow, auto flow dan semi flow. Ya, ada flow ini dia akan mengikuti sendiri. Jadi kalau tulisannya nanti katakanlah melebihi batas banyak seperti ini ya, misalnya gini. Ini sebenarnya masih ada, cuma dia akan ditutup gini. Tanda anak panah berarti masih ada kalimat yang belum dialirkan. Ini kalau kita tarik ngalir sendiri. Dan tidak bisa pindah halaman ya. Kalau pindah halaman ya berarti harus masuk new page, kemudian tadi dialirkan lagi flow-nya ini. Masukkan ke halaman 2 ini. Kalau web kan nah begitu batas halamannya selesai masuk halaman 2, masuk halaman 3, ya ta? Kalau ini nggak bisa. Kalau ditulis terus ya dia nyumpel jadi satu dengan halaman 1 kalau tidak dialirkan atau di auto flow tadi ya. Nah ini juga bisa diubah-ubah nanti. Ya. Jadi kolom koran pun bisa lebih cepat pakai ini kan. Ya, ini untuk desain kayak majalah ya. Ini yang tidak bisa dilakukan di Microsoft. Ini lebih cepat pakai ini. Dan tulisan yang di halaman 2 akan pindah ke halaman 1 secara otomatis. Jadi nggak usah di del, nggak usah. Otomatis dia akan pindah sendiri. Ini sudah jadi bentuk kolom koran namanya. Ya, kolom koran tidak harus rapi, tidak harus harus dalam 3, harus 2 kolom, 5 kolom enggak. Kalau di dalam desain kan majalah kan tidak harus seperti itu ya. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya love, ya toh. Di dalam love nanti ada kolom koran lagi. Nah, seperti itu. Ya, ini bentuk yang kedua tentang paragraf, ya. Kemudian untuk bentuk ketiga itu simbol. Artinya simbol itu ada di sini biasanya di dalam menu teks. Ya, pengaturannya di sini ya untuk menu-menu teks ya. Ada teks properties, ada tabulasi tadi, ada kolom koran, ada balet. Balet itu simbol kayak angka 1 muncul otomatis, ada simbol lingkaran itu disebut balet. Ada drop cap. Drop cap itu apa kira-kira? Biasanya satu huruf dibuat lebih besar daripada huruf yang lain. Biasanya kalau kalian senang baca roman picisan, cerita, sekarang jarang ya. Pernah baca Koping Ho atau Wiro Sableng misalnya? Jarang ya. Nggak ada sekarang, nggak ada yang nyewa komik, nggak ada. Ya toh, baca majalah pun jarang. Nah itu drop cap itu kalimat pertama dibuat tebal penegasan. Kemudian yang lainnya dibuat kecil paragrafnya. Ini harus dalam bentuk paragraf kalau ya. Nah ini kita akan coba nanti. Terus ada insert karakter. Insert karakter tuh berarti kayak simbol. Nah inilah disebut sebagai simbol. Namanya insert karakter atau karakter spesial. Ya. Nah ini kan misalnya ada angka ini B misalnya ya. Ini kalau kita tarik gini ya B, tapi bukan huruf ini. Ini adalah simbol nanti dikatakan sebagai simbol. Ya, tarik nanti. Nah nanti bisa nggak kita tulisan sendiri, tulisan biasa diganti simbol bisa, dikonversi ya namanya ya. Nah namanya dikonversi. Ini bentuknya tidak harus huruf ya, nanti juga bentuknya ada macam-macam nanti ya. Nah ini bentuk-bentuknya ada beberapa pilihan ya, mau yang bentuk anak panah, jadi anak panah juga disebut sebagai simbol ya. Nah ini yang ada di karakter ya, spesial karakter istilahnya. Jadi ngetiknya tidak narik-narik, tapi ya kalau tulisan biasa yang ngetik apa adanya seperti ini, ngetik ini. Jadi tidak usah narik. Simbol itu kalau seperti ini loh, nyisipkan gambar telepon, ya toh, istilahnya kayak huruf ASCII lah gitu ya. Ya,
gambar telepon, gambar WA, nah itu disebut sebagai simbol. Gitu ya. Nah, ini untuk jenis teksnya. Nah, sekarang kalau kita bahas yang pertama tentang artistik ya. Nah, artistik ini kalau kita ngetik misalnya tadi ya belajar Corel, terus misalnya kalau mau turun ke bawah ya kita enter karena bukan paragraf ya di Universitas Stekom misalnya. Ini dalam bentuk artistik. Kalau ingin memperbesar ya tinggal narik gini aja. Atau ada juga langsung nganu Pak, kebiasaan kita ngeblok atau mungkin diubah di sini, ya boleh-boleh juga sini. Ini fontnya sampai 200 tok, ya. Lah kalau nanti saya bikin yang MMT ukurannya 6 kali 10 meter, ukuran 200 tidak akan terlihat. Ya tahu perbandingannya ini kan ukurannya baru yang A4 ya. 200 bisa terlihat seperti ini. Nah kalau lebih besar gimana Pak? Kalau lebih besar ya langsung ketik saja, nggak usah batasannya tidak usah dilihat ya, diabaikan. Fontnya saya mau buat yang 500 ya langsung aja ketik di sini 500, enter. Jadi jangan terpaku di batasan, loh Pak ini kan sampai 200 tok. Ya itu. Nah, bisa diketik langsung atau ya diperbesar secara manual seperti ini, tarik gini. Untuk ganti-ganti hurufnya saya kira bisa ya karena kan sudah di Word sudah ada italic, kemudian center, right, full justify, for justify. Bedanya ini ya. Biasanya kan pakainya full justify. Kalau for justify itu area yang kosong akan dipenuhi kayak gini. Ya, seperti inilah. Nah, terus kalau ganti atau nambahkan jarak antar kalimat. Ini kan tidak ada 1,5 spasi, tidak ada double, tidak ada multiple, tidak ada kan ya. Karena bukan untuk pengolahan itu ya. Nah, kalau kita klik di sini nanti, ada simbol namanya Shape Tool, nanti akan berubah kayak gini. Ini yang kita sebut untuk line spacing-nya. Untuk ngatur jarak per kalimatnya di sini. Jadi jangan di enter-enter ya. Biasanya Pak, biasanya kita kan di enter-enter supaya nanti ada jarak kayak gini. Ya, enter, ini enter, ya ta? Nah, ini ditarik gini aja bisa. Pakai Shape Tool, tarik. Ya, spasinya. Bisa juga menggunakan kayak tracking ya. Tracking itu ngatur jarak per huruf ini loh, jarak gini. Ya. Kalau kita pakai shift per suku kata, ini kalau shift-nya ditekan dia akan membuat jarak per suku kata. Kalau tanpa shift berarti tiap karakter ya, bareng-bareng. Tapi kalau menekan tombol shift berarti per suku kata, misalnya belajar, Corel, tuh, ini kan 3 suku kata. Pakai shift, tarik. Gitu ya. Kalau hanya satu suku kata ya nggak akan berpengaruh. Tapi kalau lebih dari suku kata, ya dia akan bergerak ini. Ini pakai shift gini. Nah, bisa nggak dari 3 kalimat ini dipisah? Misalnya belajar Corel Draw sendiri, di universitas sendiri, di Stekom sendiri. Ini kan dalam satu frame ya. Nah, ini bisa juga pakai teknik yang saya pernah ajarkan yaitu di break ya, objek, ada pilihan break artistic text. Klik, nanti dia akan berubah belajar Corel sendiri, di universitas sendiri, di Stekom sendiri. Oh ini mau dipisah lagi, ya di break lagi, objek, kemudian break lagi. Misalnya sekarang belajar sendiri, Corel sendiri, Draw sendiri. Ya ini kalau dipisah ya, jadi dipenggal, dipenggal, dipenggal lagi. Nah ini kalau kita pakai shape tool tadi, ini untuk mengatur per karakter. Ya, nah ini. Paham ya di sini ya. Ini bentuk yang artistik ya. Nah, bisa nggak divariasi dengan apa?
teknik minggu yang lalu pakai shaping, ya bisa juga misalnya, ya. Ini variasinya ya. Misalnya saya buat variasi Pak, kalau kemarin hanya motong gambar, sekarang motong tulisan. Nah, tulisan juga bisa dipotong seperti ini. Ya, misalnya ini ya, kita potong. Ya, toh. Nah, ini kan kita seleksi gini semua. Masih ingat ya? Masuk apa kemarin? Cek, shaping, shaping. Nah, ini kita tinggal pilih apa? Langsung trim boleh ini. Nah, ini kalau kita hapus, bolong tulisannya. Ya, toh. Kalau beda warna, ya, ya ini sama juga. Diklik kanan, break lagi nanti. Ya, kayak di ungroup itu ya. Objek, ada break, curve, effort. Bisa diganti warnanya. Bukan warna gradasi ya, ini warna-warna solid tapi beda gini loh. Nah, gini. Ini protol satu-satu ini. Kan di break tadi ya. Ya, jadi bisa teknik minggu yang lalu juga bisa digabungkan di sini. Jadi tidak hanya trim ya, nanti well juga bisa, intersection juga bisa. Ya, jadi untuk materi yang lalu masih ada kaitannya. Atau bisa juga dibentuk, Pak, misalnya kayak bentuk lingkaran, kayak membuat stempel ya. Nah, buat stempel ya bisa, misalnya gini. Gimana tulisannya supaya bisa ngikuti gambar ini? Nah, kan digeser bisa, Pak, misalnya belajar ini. Ya, nggak bisa sendiri ya, karena harus ada tekniknya. Ini cara yang pertama. Cara pertama, ini pakai cara pertama ini bisa digunakan di versi yang paling lama, yaitu menggunakan teks namanya fit text to pad. Tulisan akan mengikuti pad. Pad itu jalur. Kayak rel kereta api kan dia punya jalur sendiri itu namanya pad ya. Nah ini padnya itu lingkaran. Kalau kita pilih fit text to pad, tinggal ditempelkan nanti di sini. Ya ta? Langsung bisa nggak? Ya bisa, kalau mau langsung boleh ya. Jadi nggak usah nulis dulu, langsung ngetiknya di lingkaran ini bisa tempelkan sini. Klik belajar di Stekom Ungaran. Seperti ini. Ini bisa langsung ya. Jadi ngetik dulu, baru buat lingkaran boleh, atau membuat lingkaran kemudian teksnya langsung juga boleh seperti ini. Ya, ini. Nah kan terbalik Pak. Kayak tulisan ambulan tuh ya. Ambulan kalau dari spion kan tulisannya terbalik. Ya. Nah ini kan D-nya di sini. Kalau dibaca ya benar, berarti monitornya diputar nanti kan benar kan ya. Belajar terus diputar di Stekom Ungaran. Tapi kan nggak seperti itu. Nah, maka di sini ada fasilitas untuk teksnya. Ya, ini mirrornya istilahnya ya. Mirror text horizontal. D-nya di sini. Masih terbalik, Pak. Ya, dibalik lagi ada mirror vertikal. Muncullah seperti ini. Ya, jadi kalau nulis dalam bentuk yang seperti ini, simbolnya ini ya. Ini tempelkan ke garisnya ini. Nah, kalau sudah muncul ada kayak kurvanya, gambar kayak cacing ini, nah ini langsung diklik saja. Klik, nanti tinggal ngetik. Selamat datang di Universitas Tekom. Kan terus seperti ini. Ya, muter terus lah ya. Oh, mau dipisah Pak, misalnya mau ngetik lagi tapi di bawahnya. Ini bisa ditarik gini ya, ngeditnya ya, tarik gini. Gantinya font ya biasa ya, bisa dari sini di blok ini. Ya. Nah, seperti ini tebal, miring saya kira nggak ada masalah seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Ini jaraknya gini. Selama ini masih ada, berarti masih bisa diperbaiki. Tapi bisa nggak ini dihilangkan? Bisa ya, sama. Langkahnya sama kayak tadi. Di break. Kalau di break berarti dia sudah lepas dari padnya dan tidak bisa diedit lagi. Sudah hilang fasilitasnya ini.
Ya toh, ini mau diputar-putar lagi Pak, ya tidak bisa karena sudah hilang fasilitasnya. Bentuknya aneh nanti kalau diputar. Ya toh. Tapi selama fasilitasnya masih ada dan belum selesai ya jangan di break dulu atau tetap nempel seperti ini. Kalau di dalam lingkaran ya kita tinggal narik ke bawah ini. Cara ada logonya kayak stempel RT itu ya. Atau stempel-stempel tok ini kan biasanya bentuknya lingkaran. Tapi sekarang ada yang bentuknya kotak biasa. Ya. Nah ini. Terus kalau mau nambah ya tinggal pesan lagi, tulisan lagi di sini. Klik ya. Selamat datang di Universitas Tekom. Ya, misalnya kuliahnya menyenangkan seperti ini. Ya, nah ini seperti ini. Nah, terbalik. Ya, kalau bacanya benar selamat datang di Universitas Tekom, terus lanjut kuliahnya menyenangkan misalnya seperti ini. Ya benar, tapi tidak enak bacanya. Maka di mirror. Ya, mirror horizontal, mirror vertikal. Nah, sekarang baru bacanya lebih enak. Gini, gini. Ya toh, gini. Saya gampang ya. Nah ini kalau lingkarannya nggak dipakai ya tinggal dibrik saja Pak. Lingkarannya sudah nggak diperlukan. Ya tadi kalau misah ya berarti tinggal di objek pilih break komponen. Ini bisa dihapus atau mau dipakai lagi. Tapi kalau mau dipakai ya silakan dipakai. Kalau enggak ya dihapus. Gitu ya. Nah seperti ini. Nah terus nanti ini ada gambar apa terserah. Ya. Ada juga yang bentuknya tidak lingkaran. Misalnya bentuknya love misalnya juga bisa kan ya. Jadi kan tidak harus bentuknya lingkaran ya. Ini dalam bentuk ini bisa juga ya. Misalnya membuat surat untuk ceweknya misalnya tulisannya tapi bentuknya love misalnya. Ya, seperti ini misalnya. Nah, tapi ada tulisan nih. Ya, misalnya ini ya. Perkecil serat jadi. Nah, tulisannya tidak di luar tapi di dalam. Nah, kalau di dalam nanti munculnya gini. Munculnya ada ini ya, sama ya, kayak bentuk kotak ini ya. Jadi kalau ditempelkan di luar, munculnya ada kayak gambar cacing ini, keluarnya ini ya. Kalau ditarik lagi ke dalam, berubah lagi, klik, baru nanti kita ngetik. Kita perkecil aja ini ya. Iya. Nah kan bentuknya gini. Ya toh. Ini yang bisa dilakukan cuma di Corel, di Illustrator, kemudian di InDesign. Ya, copy aja ini ya. Langsung bentuknya paragraf ini. Ya toh. Nah, ini jadi teksnya ngikuti di luar boleh atau bisa, juga bisa ngikuti di dalamnya. Ditambah di luar lagi ya bisa, misalnya lebih kreasi lagi, luarnya juga ada Pak, tambah klik lagi di sini. Nah, ya sekali-sekali bikin surat tapi bentuknya tidak usah biasa ya, kita bentuk kayak gini lah. Ya, toh? Nah, seperti ini. Jadi bisa dialirkan di luar, bisa dialirkan di dalam. Ini ya. Nah, gini. Ini contohnya untuk variasi teks. Ya, dan tanyakan sampai di sini. Bisa ya. Jadi variasinya anu Pak bisa pakai sepeng, bisa dialirkan di luar atau di dalam, atau bisa juga di dalamnya dibuat kolom koran pun juga bisa, ya toh sama kayak tadi ya. Masuk aja ke dalam tag kolom. Ya berapa kolom? Oh 2 kolom. Oke, jadi 2 kolom. Tapi jangan dilakukan di Microsoft Word ya, tidak bisa ya. Sampai kapanpun nggak akan bisa dibentuk seperti ini. Bentuknya love tapi dalamnya ada kolom korannya. Nah ini yang bisa ya cuma Corel, InDesign ya. Nah biasanya nanti kalau kalian bikin layout majalah
untuk variasi-variasi isinya ya pakai Corel boleh, pakai InDesign juga boleh. Ya, nah ini ya, gampang ya. Ini bentuk paragraf. Nah, kalau bentuk simbol kita nulis ini ya, misalnya bentuk simbol misalnya stekom misalnya ini ya. Tapi tidak berupa teks. Ini dikonversi dari simbol, ya tebelkan ya. Buat yang enggak tebel lah, Arial atau apa ini ya. Nah, ini bisa dikonversi. Kita bentuk font sendiri ya. Objek nanti kita konversi saja. Nah, kalau dikonversi ini kan masih bisa diedit ya. Jenisnya Arial, ukurannya 145 ya, tapi nanti kalau sudah dikonversi, dijadikan simbol, fontnya hilang. Nggak bisa diedit lagi. Nah, ini yang disebut sebagai simbol. Meskipun bentuknya kalimat stekom, tapi ini bukan kalimat, tapi simbol. Ya, cirinya kan nggak bisa diganti. Coba stekom ganti hurufnya jadi Arial Black atau ganti hitam New Roman, nggak ada pilihannya karena sudah berubah. Nah, kalau sudah dikonversi ini tinggal kalian edit saja pakai Shape Tool ini, tarik-tarik gini. Pernah lihat simbolnya tulisan albumnya Sepultura atau Metallica? Gak zaman ya. Ya kan bentuknya kayak gini, tulisannya gini loh. Bisa diputar-putar juga ini. Oh, ini mau tak putar Pak? Ya bisa. Ya, persis kayak yang kita jalan ya. Mau diputar gini ya bisa. Ya, ini bentuknya bukan teks tapi simbol. Jadi bisa divariasi seperti ini. Konversi langsung. Ya, nah ini. Ini kita membuat font sendiri ya. Membuat font sendiri. Jadi tidak tergantung di font yang aslinya di sini. Nah, gitu. Ini nggak bisa diganti hurufnya ya. Ya sudah, ini jadi simbol biasa. Dicetak ya hasilnya seperti ini. Tidak akan berubah jenis fontnya karena kita menciptakan font tersendiri. Ya. Nah, ini ya. Kasih bayangan ya, tidak apa-apa ya. Tadi kasih bayangannya tinggal tarik ke atas, klik kanan. Terus tinggal ganti warnanya hitam atau putih, apa bayangannya biasanya hitam ini ya. Nah, ini sudah jadi bayangan. Ya, kurang tebel Pak ya, pakainya ini supaya tebel. Ini tebelin berapa ketebalannya. Ya. Nah, nanti warna garisnya apa bisa diubah. Nih ya. Itu ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Ditanyakan? Gampang Pak, cuma teks saja. Iya toh? Nanti bisa divariasi, misalnya ingin membuat brosur, ingin membuat apa, poster, ya. Nah, ini divariasikan dalam bentuk teks. Bisa dalam bentuk paragraf tadi, yang dipelungker-pelungker tadi, atau diubah menjadi simbol. Ya, nah ini. Ini mungkin saya punya beberapa contoh ya. Kemudian masih ada contohnya di sini. Nah, ini tak kirim aja nanti ya, ini ya, untuk apa? Contoh-contohnya ini ya. Ini harus nyari dulu. Bentar. Oke, ditanyakan? Nah, jadi formatnya bebas ya. Bisa ingin bikin stempel Pak. Ya, tapi kalau bikin stempel mang kalau untuk yang resmi tidak diperbolehkan sembarang orang ya, harus ada suratnya. Dikhawatirkan nanti apa? Oh, ini pasti akan manipulasi, ini ada hal yang ada maksud tertentu ya. Misalnya kita ingin bikin stempel untuk sebuah RT. Kalau orang biasa kan tidak boleh. Ya dia nggak akan mau menerima.
Ada suratnya enggak? Ya, tapi kalau ingin bikin logo biasa ya boleh, tapi kalau kita bikin stempel yang resmi, misalnya kalian bikin stempel Stekom misalnya, pasti pihak sana nggak akan mau. Ada surat pengantarnya enggak kalau ini resmi dari akademik atau dari kelurahan atau dari RT atau RW. Ya. Nah, pasti akan tanya macam-macam. Tapi kalau hanya membuat logo, misalnya kalian bikin logo sendiri, bentuknya lingkaran atau bikin stempel sendiri yang tidak berkaitan dengan pemerintah ya, boleh-boleh saja di situ. Ya, nah, oke, ditanyakan? Bisa coba nanti ya. Oke, dan tak carikan untuk contohnya ini. Mudah-mudahan masih ada, saya masih punya contoh di sini ya. Untuk contoh logonya ini ya. Uh, nah, seperti inilah contohnya nanti. Nanti kalian bisa bikin contohnya ini ya. Kira-kira bisa. Gampang ya? Oh gampang Pak, paling nggak ada 1 jam selesai. Ini namanya bukan Stekom tapi PAT ya. PAT itu dulu cerita sedikit. Jadi sebelum ada Stekom, nama di sini adalah PAT, Pendidikan Agus Teknik atau Pendidikan untuk Komputer. Ya, jadi kursus ini masih dalam bentuk kursus ya. Kursus nah sampai ke D1, D3 sampai S1 ini. Jadilah dulu namanya adalah PAT, Pendidikan Ahli Teknik. Kalau sekarang berubah menjadi Stekom dan berubah menjadi universitas. Dulu-dulunya namanya ini PAT. Ya. Nah, nanti silakan bisa dicoba. Ini variasi teks, ada yang bentuknya melungker gini, muter, gabung dengan bentuk titik-titik. Titik ini adalah lingkaran yang diubah stylenya menjadi dot matrix ya. Nah, nanti silakan bisa dicoba. Ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang ada di cabang maupun di pusat nanti akan saya kirimkan untuk filenya ini ya. Kalau di sini nanti saya share di grupnya ya, supaya nanti bisa dicoba. Ya. Ini dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti ini ya. Ya, ini tugas. Ya, sebagai tugas. Warnanya bebas ya, tapi formatnya seperti ini. Jenis fontnya kan kadang sudah nggak ada jenis fontnya ya. Nanti bisa disesuaikan font sekarang, tapi temanya ini. Ya, template-nya ini. Tulisannya sama, untuk warna bebas ya. Jadi warna bebas, jenis hurufnya bebas, tapi bentuk stylenya seperti ini. Lingkaran. Jangan dibentuk love ya. Nah, karena ini tugas bukan kreasi sendiri, jadi formatnya harus mengikuti persis seperti apa yang saya buat. Ya, Prima, Agus Teknik, software, dan sebagainya. Ya, untuk warna tadi yang bebas cuma warna dan jenis hurufnya ya. Tapi template-nya kayak gini loh. Ngikuti ini ya. Nah, kan namanya tugas ini. Tugas harus sesuai yang saya buat. Tapi untuk jenis fontnya bebas. Ya karena ini kan saya tidak punya file Corel Draw-nya, ini saya buat tahun berapa ini ya, lama sekali ya. Kelihatannya sekitar tahun 96, 97 ini saya bikin. Lama ya. Masih ada di file saya, cuma file aslinya tidak ada, sudah nggak sesuai. Tapi hasilnya masih terlihat di sini. Ya, nah ini. Ya tidak harus jadi sekarang ya. Namanya tugas kan, Pak belum selesai nanti dilanjutkan di rumah ya boleh. Ya. Nah, ini tugas yang pertama. Ya, tugas yang pertama tentang teks. Tidak usah diberi gambar-gambar lah, yang penting ini cuma warnanya mau ganti warna boleh, jenis hurufnya boleh ganti.
ya warna biasa, cuma kan pecah warnanya. Ya sebenarnya ini cuma warnanya saya lupa warnanya ini grey ya. Grey. Kalau mau dibuat tekstur boleh, tapi ini sebenarnya cuma warna biasa. Warna biasa, cuma dulu kan nyetaknya saya tidak punya nyetak printer laser, pakainya yang dot matrix jadi kelihatan kayak bintik-bintik, tapi lebih bagus ya, kelihatannya bagus padahal ini kan harusnya warnanya warna solid ya. Nanti warnanya bisa dikasih warna apalah biru atau warna merah ya. Nah, terus atau hanya grey saja inilah hitam putih ya. Temanya retro ini aja ya. Jadi nggak berwarna tapi ya warnanya cuma grey saja di sini. Itu kira-kira. Nanti silakan bisa dicoba. Ya. Bagaimana untuk yang di cabang Pak Wiwit, Pak Hendrik, Pak Teguh? Oke siap ya. Filenya tak kirim nanti. Oke. Ya, ada yang mau tanya, Pak. Oke. Monggo sini, Mas. Hah? Deadline-nya, Pak, deadline-nya. Gimana? Deadline-nya kapan? Deadline-nya sih nanti sebelum UTS ya. Sebelum UTS sudah selesai. Berarti kurang, ini pertemuan 6 ya. Jadi pertemuan 7, pertemuan 8, berarti kurang 2 minggu lagi. Ya, jadi usahakan sebelum UTS atau pas saat UTS sudah selesai. Jadi tanggal berapa ini? Kita lihat ini kan tanggal 23 ya, berarti tanggal 30. Terus nanti tanggal 7 ya. Tanggal 7 sudah selesai ya. Tanggal 7 sudah selesai. Ya. Nah, ini gitu Pak Hendri. Oke. Ya. Ada lagi? Belum. Belum, Pak. Ya, nanti untuk linknya kita buat ya nanti untuk masing-masing di Stekom lain juga bisa bikin link sendiri untuk mengumpulkan tugasnya atau mungkin mau dibuat di siakatnya juga boleh ya. Nanti dibuat di siakat juga tidak apa-apa supaya lebih gampang nilainya. Itu ya Pak Hendri, Pak Teguh, Pak Iwit. Oke, kalau saya akhiri dulu. Terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Teguh, Pak Hendri, Pak Wiwit. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, nah.